Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Quran dimanapun berada. Senang sekali saya Tia Fadila bersama Quranic School Kuningan bertemu kembali di channel selanjutnya di berbagi ilmu dengan bahagia dan semoga selalu bermanfaat. Bagaimana kabar semuanya sahabat Quran dimanapun berada? Alhamdulillah luar biasa, makin hebat, makin semangat. Allahu Akbar, semangat. Makin semangat aja nih karena sahabat Quran semakin banyak yang selalu bergabung bersama Quranic School Kuningan untuk saling mendoakan, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam berkasih sayang. Nah, sekarang saya Tia Fadila akan berbagi tentang apa ya hari ini? Tentang huruf-huruf al-muqatta'ah, al-huruf al-muqatta'ah. Apa itu sebenarnya huruf al-muqatta'ah? Nah, huruf-huruf hijaiyah yang ada di awal surat itu namanya mafatih as-suwar. Nah, mafatih as-suwar ini kalau di awal-awal ayat surat itu disebut al-huruf al-muqatta'ah. Kenapa disebut al-muqatta'ah? Karena hurufnya pembacaannya terputus-putus, dibacanya tidak sambung. Seperti surat Al-Baqarah, di awal ayat surat Al-Baqarah itu ada 3 huruf kan, alif lam mim, tidak dibacanya alim atau alam, alum gitu ya. Tetapi memang terputus-putus, namanya al-muqatta'ah. Nah, itu namanya al-muqatta'ah. Oh, Masya Allah, jadi alif lam toha yasin kaf ha ya ain shad itu ternyata disebut al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah atau huruf-huruf hijaiyah yang ada di awal surat atau mafatih as-suwar ya. Mafatih as-suwarnya ada di awal surat itu disebutnya al-muqatta'ah ya. Nah, tetapi kita banyak sekali mungkin keliru atau kita belum mengetahui cara bacanya, dan Allah takdirkan sekarang ya, terima kasih banyak Allah SWT memberi kita lagi ilmu nih ya. Saya memberi sedikit ilmu, berbagi, karena sebaik-baik manusia adalah orang-orang manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Sedikit yang saya bawa, yang saya punya, saya akan bagikan kepada sahabat Quran dimanapun berada. Nah, agar sama saya juga berbagi sedikit dan nanti sahabat Quran memakai itu, dan ketika sahabat Quran mengamalkan setiap surat yang sahabat Quran baca, alhamdulillah saya dapat pahalanya. Nah, biar pahalanya sama, silakan sahabat Quran share, like, dan komen dan subscribe, ajak teman-temannya untuk bergabung bersama Quranic School Kuningan dan juga Tia Fadila. Nah, bagaimana cara bacanya? Karena banyak sekali orang-orang yang salah membacanya. Saya punya pengalaman juga ketika saya dijadikan diberi amanah untuk menjadi juri di musabaqah di mana ya? Saya lupa lagi. Ada di satu kabupaten Kuningan deh, saya tahu ya. Nah, itu kaget gitu ya, pesertanya banyak dan memang pesertanya itu senior-senior ibu-ibu gitu ya. Dan ketika membacakan, karena itu lombanya itu, musabaqahnya itu tentang surat Al-Kahfi, Maryam. Nah, dan pada saat itu saya kaget ketika pembacaannya ada beberapa orang yang membacanya seperti itu gitu ya. Dan juga memang bisa membacanya terputus-putus tapi caranya kurang tepat gitu ya, karena kita masyarakat Indonesia jumhur atau kebanyakan menggunakan 2 riwayat dari Hafsah Sanasim gitu ya, riwayat yang biasa kita baca, dimana pembacaan al-muqatta'ah itu dibacanya sesuai ada tajwidnya gitu ya, sesuai dengan pembacaan ada tajwidnya. Jadi seperti alif lam mim tetap ada mad alif sukunnya, ada kita tahu Yasin tuh ada mad tabi'inya gitu ya. Jadi cara pembacaannya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap selalu bersama kami. Pastikan Anda selalu bersama kami dan sudah wudhu ya. Sudah wudhu, disunahkan untuk wudhu kalau mau mencari ilmu, mau belajar, disunahkan untuk berwudhu. Nah, seperti pembacaannya yang paling mudah, nanti saya ambilin dulu buku contohnya biar gampang ya. Jangan kemana-mana. Nah, saya kembali lagi sahabat kalian dimanapun berada. Saya akan ngambil contohnya ayat-ayatnya dari metode Umi ini ya, jilid 5 warnanya pink. Kalau anak-anak sahabat Quran yang sudah mengenal metode Umi atau sahabat Quran yang sudah pernah belajar Umi,
atau sahabat kalian yang belum mengetahui metode Umi, nah metode Umi ada beberapa jilid ya. Satunya jilid 5. Anak-anak yang sudah naik jilid 5 sudah di sini sudah belajar al-muqatta'ah ya, al-huruf al-muqatta'ah tuh di halaman 20. Kemudian di halaman 40 sudah belajar al-muqatta'ah. Mereka diajarkan step by step ya. Kalau di halaman 4 mereka baru mafatih aswarnya, belum ada harokatnya. Nah kalau sudah di Umi 5 mereka sudah benar-benar diajarin cara baca yang baik dan benar di Umi 5 itu karena sudah ada harokatnya ya. Nah bagaimana cara pembacaan seperti ini ya, seperti kita tahu tuh ada di Al-Quran ada yang seperti ini ya, Tosin, Yasin, Qaf. Nah ini masih bingung cara pembacaannya, apalagi pada saat membaca surat Maryam yang luar biasa panjang banget ya. Saya coba cari yang ada surat Maryam. Nah ini yang lebih komplit, kita di halaman 40 saja. Nah jika ada tanda seperti ini sahabat Quran, seperti ini, kalau di metode Umi ini dibacanya itu atau dipanggilnya itu alis, gambar alis, karena mungkin mirip dengan alis sahabat Quran, atau sahabat Quran boleh memanggil apa saja. Kalau di metode Umi yang saya tahu adalah ini alis ya, gambar seperti ini, atau kalau lebih mudahnya ini mad ya. Kalau ada ini tanda mad, karena tanda mad ada beda ya. Kalau di metode Umi ada gambar alis nih, ini biasanya dikatakannya mad wajib ya, dan ada gambar bendera kalau di metode Umi itu majaiz ya. Baik, nah bagaimana cara pembacaan seperti ini sahabat Quran? Nah kalau ada tanda seperti ini dibacanya itu lebih panjang ya, tidak seperti yang ada tanda angka 1 ada atau fathah panjang ya. Jadi kalau ada seperti tandanya emas jadi harus panjang 6 harokat ya, nggak bisa tolerir 2 atau 4 2 atau 6, udah 6 5 sampai 6 udah segitu ya. Jadi harus lebih panjang. Nun, ingat pembacaan jangan sampai nyiung. Nun nyiung, nggak boleh seperti itu, jelas nu ya. Nun tetap ada gunanya di akhir ya, dibaca jangan nun. Nah jangan harus ada guna di akhir. Dan ingat, pertama jelas huruf nunnya, kemudian dibaca nun, karena nggak ada harokat fathah kasroh doma, jangan baca nah. Nanti kalau ada yang namanya sinana kulan gitu ya, nah jadi nun ya, nun tidak ada harokatnya. Aneh-aneh kalau sampai banyak kahaya aso ya, waktu saya itu kaget kahaya aso, jadi di sini nggak ada itunya ya, nggak ada harokatnya. Sama anak kelas 6 SD ada yang baca seperti itu ya. Nah ya, ini nggak ada harokat doma fathah kasroh, jadi ini nun bacanya nun qaf sod. Nah ini nun qaf sod, kemudian ini ada tandanya, tanda madnya, jadi lebih panjang nun ya. Ini juga sama qaf qaf mengalir fa-nya, tidak tersedat atau tidak tertekan. Qaf, nah, tapi qaf ya, qaf, enak ya, paham? Dan seperti ini juga. Nah huruf sod dan bod itu ada tasydidnya, karena di ujungnya juga hurufnya kalau ditulis di angka Arab itu ada dalnya di ujungnya. Jadi kalau pembacaan sod dan bod itu ada tasydidnya. Ibu-ibu mungkin belum tahu, biasanya sod, nah, ada tasydidnya. Alhamdulillah kita tahu lagi ya, sod. Nah ada qalqalahnya ya. Nah kalau bertemu seperti ini nih, fathah panjang seperti ini, fathah panjang seperti ini, angka 1 fathah panjang atau yang kayak angka 1 itu cukup dibaca dibaca 2 rakaat saja, dibaca matobi'i, karena kalau riwayat Hafs Hasan Asim ada cara bacanya cara 2. Nah yang biasa kita pelajari, yang kita baca, nah jangan lupa ini dibaca ayun. Kalau yang tadi yang kayak gini alis dibaca panjang.
cukup saja diayun. Jadi tapi jangan panjang-panjang diayunnya. Ha mim. Nah, kepanjangan cukup ha ha ha. Ingat huruf ha awalannya apa? Sukunnya berdesisnya ya. Berdesis mas sa itu ya. Ada apanya ya bahasa Sundanya ya. Jadi ha mim. Hati-hati dengan yung mimnya. Ha mim. Nah, jadi harus tartil pembacaannya, santai aja ya. Nah, jangan lupa. Nah, ini juga sama ada fathah panjang ya sama sin ya, ya sama sin. Kalau fathah-fathah begini tetap dibacanya harokat fathah. Kali ini namanya fathah panjang ya. Ini yang ini Yasin. Yasin. Tosin. Nah, tosin panjang ya. Tosin. Nah, paham? Sampai sini juga paham? Saya akan contohkan lagi. Nah, contoh yang ada tasydidnya. Kalau ada mim bertasydid, nun bertasydid, ada ditahan, agak ditahan dulu ya. Nah, biasa kebanyakan kalau pada saat dia menahan dia di duri itu tidak ditahan. Kemudian lebih mengutamakan merdu suara. Contoh ya. Alif lam mim gitu ya. Itu hanya contoh saja, tapi harus baik dan benar. Bagus memang, bukan salah satu kaum Rasulullah, umat Rasulullah kalau ketika kita tilawah suaranya dibaguskan. Iya, jadi udah bagus, jadi tinggal benernya. Bagus, nanti kalau tilawah sendiri juga seperti itu. Alif lam gitu ya. Saya kurang bisa lah. Alif ya, jadi alif dibacanya alif, jangan a ya. Kalau tidak ada harokat. Alif, fa-nya f. Alif, kebanyakan alif ya, karena saya orang Sunda. Kalau saya mengatakan pada yang ganteng-ganteng itu kasep, bukan kasef ya. Jadi kasep ya. Ini alif. Ingat jangan dipanjang juga, jangan alif lam. Saking di sininya diayunkan, dipanjangkan, alifnya kebanyakan ikut-ikutan panjang, ikut-ikutan diseret. Alif lam, jadi alif tapi alif gitu ya. Alif lam, tuh ditahan ya. Alif lam mim ra. Diayunkan saja, udah selesai, jangan terlalu panjang-panjang huruf ro-nya. Alif lam mim ra. Cukup. Jangan sampai karena kita napasnya panjang ro ya, udah. Itu madu sukun loh kalau di akhir. Enggak. Bukan madu sukun ya. Oke. Kalau ini juga sama nih, kalau saya akan contohkan yang ada qalqalah atau huruf shad di akhir ya. Alif pendek pakai f ya. Alif lam mim shad. Nah, di sini kan panjang, di sini panjang, di sini panjang. Alif pendek, di situ tetap panjang. Jangan sampai setelah alif lam ke sini kan isi atasnya panjang. Jadi sepanjang dulu, fokus lamnya panjang juga, mimnya panjang juga. Setelah mim ditahan, tetap panjang juga, ada harokat di sini panjang. Bentuk di sini atau jelas di sini ada panduannya. Apa ya harokatnya lah pokoknya ya. Petunjuknya alif lam mim. Nah, di sini mim. Sini juga panjang lagi soalnya shad. Nah ya, kalau kalanya sod, jangan sampai ditahan sod. Nah itu meletup ya. Kalau kalah biasa, aja, sod. Ya, seperti itu. Sekali lagi saya contohkan. Yang ini, cara pembacanya seperti apa? Alif lam
Yang saya contohkan lagi. Yang ini boleh satu ayat dulu, hamim selesaikan. Boleh juga langsung disatuin. Contoh yang di ini yang berhentikan di sini karena ada gambar akhir ayat. Hamim. Hamim. Ain. Ada ikhfanya? Sahabat Quran ya? Ain. Sin. Qaf. Ada huruf qaf yang sesuai kahar. Ini apa namanya kemarin dulu ya, jadi harus dagunya ya, atau Matan Al-Jazari mengatakan ini rahang ya, rahangnya itu harus huruf koknya bukan monyong tapi rahangnya yang maju, jadi sedikit monyong, koknya sedikit. Kalau biasanya koknya sedikit begitu, ada juga yang tidak kok. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana yang dan cara pembacaan di huruf sin yang ada ikhwannya ini pada satu huruf qaf. Nah, ini mempersiapkan huruf yang di depannya, huruf qaf ini seperti ain sin, tuh sin qaf. Jadi pada saat ada idhar di sini, bibirnya sudah dipersiapkan huruf qaf. Nah, ada juga yang tidak. Ain sin qaf. Tetapi lebih bagus ada mempersiapkan bibir atau sudah dipersiapkan huruf qaf. Itu yang bisa. Coba sekarang yang di satu nafaskan. Hamim ain jadinya keselak jadinya. Hamim ain sin qaf. Aduh sahabat kurang, mohon maaf ini nafas kurang, jadi kalau saya bisa yang kurang nafasnya bisa dipotong juga ya. Nah, kalau ada harokat seperti ini cukup dengan saja Toha, Yasin, Hamim ya. Jadi ha yang ada harokat-harokat. Oke, harokat-harokat kata panjangnya. Sekarang mau dicontohin yang surat Maryamnya nih, awal surat Maryam ya. Ingat yang tadi ada sinnya, ada idharnya, ada ikhwanya. Karena ditulis ini kasroh tain ada huruf sa ikhfa, jadi harus adanya ain sin qaf. Ingat f. Saya mencontohkan kaf. Nah, f selesaikan kaf ha ya ain sad. Nah, tuh lihat ininya seperti ini. Jadi yang ini cukup dari saja, ini panjangin karena alis ya, gambar mad, harakat mad. Nah, seperti itu. Dan ini ada sod dan bod di akhir kalimat, itu harus dikolkolahkan, dipantulkan ya sahabat Quran ya. Nah, sudah paham sahabat Quran? Soalnya saya contohkan lagi ya, yang berharokat atau harokatnya itu panjang. Lihat harokat mad, nun. Kemudian yang ada contoh yang ada kolkolahnya sod. Kemudian yang ada tasdidnya, tasdid sekaligus ini deh, sekaligus ada kolkolahnya. Alif lam mim sod. Meskipun pada saat mim itu, kalau di pada saat karantina Matan Al-Jazari itu sedikit sulit. Mim sod gitu ya. Itu juga berada suara lagi dan lumayan buat saya luar biasa. Nanti teman-teman yang penting dasar dulu lah,
kita sama-sama berbagi dulu. Insya Allah nanti yang lebih detailnya, insya Allah nanti sama ada khusus lagi, insya Allah semoga ketemukan. Kemudian yang ini kita berhentikan dulu. Hamim Ain Sin Qaf. Kemudian yang ini Kaf Ha Ya Ain Sad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Nah, itu cara pembacaannya di ayat-ayat atau al-muqatta'ah atau ayat huruf-huruf yang ada di awal-awal surat. Paham? Sahabat Quran pun berada. Jangan lupa kalau fathah panjang dibaca, ayun, yang harokat mad itu dibaca panjang 6 harokat, sudah 6 harokat saja, jangan 4 sampai 6, 2 sampai 6 enggak. Kemudian yang ada tasydid, mim bertasydid, nun bertasydid, ditahan dulu. Kemudian huruf-huruf yang qalqalah, shad, dhad baca mantul. Kemudian bacaannya tidak kayak hasa, asa, kecuali yang fathah berdiri atau seperti yang satu itu tetap hayasa gitu ya. Nah, seperti itu ya. Sadaqallahul, alhamdulillah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa nonton sampai selesai. Kalau video-video saya sampai selesai ya, biar ilmunya tidak terpotong. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Dan insya Allah nanti kita akan berbagi huruf-huruf yang lainnya, ilmu yang lainnya lebih seru lagi bersama Quran School Kuningan. Dan nanti saya akan berbagi bagaimana TA di kelas reguler. Kalau kelas reguler itu baru surat An-Najiat karena kita programnya dari awal lagi. Karena banyak sekali murid-murid baru yang bergabung, sahabat Quran yang bergabung di Quran School Kuningan. Jadi kita mulai tahfiz word akbarnya dari An-Naba di bulan kemarin. Karena tersendat Covid ya, karena ujian kita ada Covid, jadi TA akbar untuk surat An-Najiat baru nanti akan digelar, akan dilaksanakan insyaallah tanggal 21 bismillah ya. Nah, terima kasih banyak dan silakan yang mau bermain, yang mau silaturahim ke Quran School Kuningan, bergabung bersama kami dan follow IG kami Quran School Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran.